Baik, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera dari saya. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Valentinus Nubak, mahasiswa dari STIPA 1 Silulus Ruteng. Saya semester 4 tingkat 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi pendidikan politik. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama-tama kita harus mengerti partai politik. Baik, partai politik sumber hidup atau lifeblood dari politik modern. Partai politik juga merupakan elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Hal ini menjadi aksioma dalam ilmu politik bahwa suatu negara dapat disebut demokratis apabila terdapat partai politik. Sebab kehadiran partai politik berarti ada pengakuan penguasa akan hak warga negara untuk berbeda pendapat. Partai politik merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pemimpin mereka yang nantinya dapat menentukan kebijaksanaan umum atau public policy. Nah, partai politik merupakan salah satu ukuran dalam satu masyarakat atau negara yang menganut paham demokratis. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah partai-partai disebut dapat berkompetisi secara bebas dalam suatu pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu. Pemilu merupakan penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintah oleh sejumlah elit politik. Dengan pemilu yang bebas, kedaulatan rakyat diakui dan dijamin sehingga terbentuk susunan pemerintah yang demokratis. Jadi partai politik pada hakikatnya merupakan organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki cita-cita, orientasi, kepentingan, serta tujuan yang sama. Lalu pokok pembahasan yang kedua, fungsi partai politik di Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Lalu pokok pembahasan yang ketiga, nama partai politik di Indonesia beserta tahun berdiri dan ketua partainya. Yang pertama itu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Partai ini didirikan pada tahun 2011 dan ketua partai ini adalah Surya Paloh. Lalu partai yang kedua, Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa disingkat PKB. Partai ini didirikan pada tahun 1998 dan diketuai oleh Muhaimin Iskandar. Lalu partai politik yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera atau biasa disingkat PKS. Partai ini didirikan pada tahun 1998, diketuai oleh Dr. Salim Sagaf Al-Jufri. Lalu yang keempat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa disingkat PDIP. Tahun berdirinya partai ini adalah pada tahun 1973 dan diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Pokok pembahasan yang berikut, pertahanan demokrasi. Pertama-tama harus kita mengerti dulu apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, artinya itu rakyat, dan kratos maknanya pemerintahan. Dari dua kata itu, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang amat terkenal pada masanya, menyebut demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, adapun pandangan dari Diamond, Lynch, dan Nimzet mendefinisikan demokrasi itu sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi syarat pokok, kompetensi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok atau organisasi, terutama partai politik, untuk memperebutkan jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif pada jangka waktu yang regular dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa
partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara regular dan adil sedemikian rupa. Lalu yang kedua, hubungan demokrasi dengan kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya itu tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku. Pendek kata, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Hubungan keduanya terlihat dari prinsip demokrasi yang memiliki kebebasan, dan pada intinya demokrasi itu adalah sebuah wadah atau lembaga dari kebebasan. Lalu yang ketiga, hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Pendek kata juga, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka dalam pemilihan umum reguler yang bebas dan adil. Selain kesamaan politik, sistem demokrasi juga memberikan kesamaan ekonomi bagi semua orang, tidak memandang dia yang kaya, dia yang miskin. Dalam hal ini, semua orang atau warga sama-sama memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan tujuan hidup dan juga memberikan suaranya pada pemilihan umum. Hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Pemerintahan demokratis terbentuk setelah terselenggaranya pemilihan umum sebagai kehendak seluruh rakyat. Pemilihan merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis. Wewenang pemerintahan hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Menurut Jean Kirkpatrick, pemilihan demokratis bukan sekedar lambang, tetapi merupakan pemilihan yang kompetitif, berkala inklusif atau luas, dan definitif, di mana para pengambil keputusan utama dalam pemerintah dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintahan dan menawarkan jalan alternatif. Lalu yang berikut, hubungan demokrasi dengan partai politik. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum atau pemilu harus terbuka bagi kompetisi yang bebas. Pemilihan harus terbuka bagi banyak partai untuk berkompetisi di dalamnya. Partai-partai harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul, bergerak, yang diperlukan untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah secara terbuka, serta menyampaikan kebijakan kepada pemilih. Dalam pemerintahan yang demokratis, selain terselenggaranya suatu pemilihan wakil-wakil rakyat yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara atau berpendapat, juga terdapat jaminan hak-hak asasi manusia serta aturan hukum yang jelas dan tidak memihak. Dalam kehidupan demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam hal ini orang per orang sangat dihargai dan kebebasan untuk berpolitik. Lalu yang berikut, kriteria negara demokrasi. Dahlan mengumumkan 4 kriteria negara demokrasi, yaitu effective participation. Dalam hal partisipasi efektif, sebelum sesudah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuka pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan tersebut dibuat. Lalu voting equality. Ketika tiba saatnya dibuat keputusan tentang kebijakan, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dengan ketentuan seluruh suara harus dihitung sama. Lalu yang berikut, control of agenda. Pemahaman yang cerah mengandung maksud bahwa dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi yang mungkin. Lalu yang berikut, control of agenda.
Dalam hal pengawasan agenda, setiap anggota mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan apa dan bagaimana permasalahan yang dibahas dalam agenda. Pencakupan orang dewasa berarti semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh 4 kriteria proses demokrasi tersebut. Yang berikut kriteria negara pemerintahan demokrasi modern. Suatu negara demokrasi modern dengan pemerintah atau representatif government dapat dikatakan memenuhi kriteria demokrasi jika yang pertama adanya proteksi konstitusional, lalu yang kedua adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, lalu yang ketiga adanya pemilihan umum yang bebas, yang keempat adanya tugas-tugas oposisi dan adanya pendidikan sivil, lalu yang berikut hak asasi manusia. Yang pertama pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM merupakan bagian integral dari sebuah negara demokrasi. HAM masuk ke dalam ruang-ruang hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. HAM tidak hanya menjangkau jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tetapi juga umur muda maupun tua, etnis, kesukuan, ras, dan agama. Pendek kata, tidak ada ruang waktu dan materi yang tidak bersinggungan dengan HAM. Pemikiran dan perdebatan tentang HAM berkembang dengan sangat pesat. Adapun teori tentang HAM, ada 4 teori tentang HAM. Yang pertama, hak-hak alami atau natural rights, yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Lalu yang kedua, teori positif yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. Ketiga, teori relativis kultural yang merupakan bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Teori ini memandang bahwa manusia berada dalam interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi, budaya, dan peradaban berisikan cara pandang kemanusiaan yang berbeda. Lalu yang keempat, doktrin Marxis yang artinya menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas merupakan sumber galian dari seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara atau kolektivitas. Sejarah pertimbangan atau munculnya konsep HAM dari generasi pertama sampai keempat. HAM memiliki sejarah yang cukup panjang. Kelahiran HAM dapat diruntut dari lahirnya Piagam Magna Carta pada 1212 di Inggris. Magna Carta berisi suatu pengakuan akan adanya pembatasan kekuasaan absolut raja dan segala kekuasaannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pembatasan kekuasaan raja ini didorong oleh adanya tradisi perlawanan baron atau bangsawan kepada raja. Secara lengkap, Magna Carta mengatur tentang yang pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Lalu yang kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Dan yang ketiga, tidak seorang pun warga negara yang merdeka dapat ditahan atau dirampas kekayaannya, diperkosa, diasingkan atau dengan cara apapun. Haknya diperkosa kecuali berdasarkan kepentingan umum. Perlawanan rakyat Inggris dalam memperjuangkan hak-hak mereka membawa dampak di negara-negara jajahan Inggris, yaitu di Prancis dan di Amerika. Hak-hak ekonomi menurut HAM generasi kedua mencakupi kebebasan atas hak milik, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja, hak terhadap produksi, hak menyangkut konsumsi, hak atas pangan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak memperoleh pendidikan. Hak sipil dan politik menurut HAM
generasi kedua meliputi hak hidup, hak persamaan dan kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Perkembangan pemikiran HAM mengalami akselerasi ke arah integrasi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu tempat yang disebut dengan hak-hak pembangunan atau the right of development. Perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia, teman-teman, lama sejak PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi perdebatan sengit antara kubu Soekarno dan kubu Hatta mengenai perlu tidaknya HAM dicantumkan dalam Undang-Undang 1945. Menurut Soekarno dan Supomo, HAM berasal dari ideologi liberalisme dan individualisme sehingga tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Hatta dan yang lain menganggap perlu mencantumkan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan, dan menjamin agar negara tidak terjerumus ke dalam konsep negara kesatuan. Kompromi ini mengakibatkan bahwa hingga akhir jabatan Soeharto, HAM belum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baru pada masa reformasi awal, HAM diatur secara lengkap dalam TAP MPR nomor 17 pada tahun 1998. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial tentang hak asasi manusia. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan HAM sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dalam TAP MPR tersebut, HAM diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodratif dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau digugat oleh siapapun. Sesuai falsafah Pancasila, selain diatur tentang hak juga ditentukan tentang kewajiban. Dalam pasal 34 TAP MPR disebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1999, DPR bersama Presiden telah menetapkan Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur HAM secara lengkap dalam 106 pasal, lebih lengkap daripada ketentuan TAP MPR nomor 17 tahun 1998 yang hanya mengatur beberapa pasal. Selain itu, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengatur kesedihan wanita dan anak yang di TAP MPR tidak diatur secara khusus. Adanya Komisi Nasional HAM yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin dan menegakkan HAM